أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Al-Quran surah Ali Imran. Saya minta surah ini diperhatikan, ayat ini diperhatikan. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Hanyalah Islam, hanyalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa makhtalafa, tidaklah berselisih. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba, siapa yang berselisih? Apakah orang bodoh? Apakah orang yang tidak punya ilmu? Bukan. Ternyata yang berselisih adalah orang yang punya ilmu. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu. Lihat, orang yang sok tahu terkadang karena mereka punya ilmu tapi sedikit. Tapi sedikit. Illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu. Bukan ilmunya yang bermasalah. Bukan karena dia berilmu akhirnya dia sok tahu. Bukan ilmunya yang bermasalah, tapi apa? Baghyam bainahum. Illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyam bainahum. Al-Quran turun untuk mereka. Al-Quran adalah ilmu. Kemudian mereka berselisih. Di surah Asy-Syura bukan wa makhtalafa, tapi wa ma tafarraqa. Apa itu tafarraq? Mereka berpisah. Bercerai-berai gara-gara apa? Gara-gara ilmu. Ilmunya kenapa? Baghyan. Apa itu baghyan? Karena dia bangga dengan ilmunya, menyombongkan diri, merasa diri paling benar. Inilah yang terjadi di antara kita, teman-teman sekalian mungkin sering dapatkan di Instagram. Mereka mengutip ayat untuk komentar-komentar jelek, dia pakai ayat untuk komentari orang lain jelek. Jangan pergi ke masjid ini saja. Jangan dengarkan ustadz ini saja. Ustadz yang itu sesat. No, tidak ada begitu dalam Islam. Bagaimana cara berdebat dalam Islam? Baghyan bainahum, tidak ada baghyan, tidak ada kesombongan dalam ini. Dalam diri seorang muslim tidak ada kesombongan. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu. Sesungguhnya al-ilmu itu tidak menjadi baghyan, tidak menjadi kesombongan. Baghyan bainahum. Banyak haters, kadang komentarnya jelek-jelek. Menurut ulama ini, Anda pikir ulama cuma sedikit? Menurut kitab ini, menurut hadis ini, Anda pikir Anda bisa menghafal sebanyak itu hadis? Kita sama-sama belajar. Di dalam Islam, lihat, coba ulama-ulama terdahulu ketika berdebat atau ketika ingin mengomentari orang lain, tidak sok tahu bagaimana caranya, dia mengucapkan salam dulu. Assalamualaikum, artinya apa? Kamu selamat dari saya. Kamu selamat dari kata-kata saya tidak sok tahu. Assalamualaikum, kemudian apa? Dia memanggil namanya, dia memanggil nama beliau. Contoh, Bang Ocit rahimahullah. Dia doakan dulu sebelum berdebat, dia doakan orang lain. Bang Aldi rahimahullah. Bang Aldi yang disayangi oleh Allah. Coba lihat cara ulama berdebat dahulu. Rahimahullah. Kemudian setelah saya tidak sependapat dengan Anda. Kemudian dia mengeluarkan pendapat dengan dalil. Kemudian setelah berdebat itu dia bilang apa terakhirnya? Wallahu a'lam. Dan Allah lah yang paling tahu. Karena saya cuma sok tahu. Karena saya cuma tahu sedikit. Wallahu a'lam, selalu diakhiri dengan wallahu a'lam. Atau apa? Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Wallahul musta'an wa alaihi tiqlan. Apa lagi? Wallahul musta'an. Apa lagi? Wabillahi taufiq wal hidayah.
Banyak sekali. Oh, ulama-ulama terdahulu melakukan ini atau sadaqallahul azim ketika menyampaikan hadis apa yang disampaikan tadi au kama qala Rasulullah. Beginilah cara mereka berdebat karena tidak ada bagian, tidak ada kesombongan, tidak ada rasa mendominasi. Bagian sesungguhnya artinya ingin mendominasi sesuatu. Bagian bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sariul hisab. Mereka itulah digolongkan orang-orang yang mengkufuri ayat-ayat Allah. Kata Pak Ustadz tadi, orang-orang yang sok tahu itu biasanya menolak Al-Qur'an. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sariul hisab. Sesungguhnya Allah itu siksaannya, perhitungannya sangatlah pedih. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih Ustadz Syam karena memang Islam mengajarkan akhlak yang luar biasa. Luar Bahkan cara biasa. berdebat saja Rasul menyuruh atau menyarankan pada kita untuk tidak berdebat dengan cara kasar dan keras. Betul. Ada adab-adabnya Masya Allah. Terima kasih ya Ustadz Syam tadi Sama-sama, luar Ustazah. biasa mengingatkan saya kembali. Bapak dan Ibu yang di rumah dan yang ada di studio, Jemaah Islam itu indah. Bagaimanakah caranya supaya kita terhindar dari sifat sok tahu, terhindar dari sifat egois merasa paling benar sendiri. Orang-orang yang sok tahu, orang-orang yang merasa paling benar sendiri pastilah adalah orang-orang yang jarang untuk bermuhasabah. Apa itu bermuhasabah? Introspeksi diri. Jarang untuk merenung tentang kesalahannya. Padahal al-insanu mahalul khoto' wa nisyan. Padahal setiap manusia itu pastilah pernah berbuat salah, pastilah pernah lupa. Ketika dia sibuk dengan duniawi, dia akan lupa untuk bermuhasabah. Di sepertiga malam terakhir yang Allah katakan siapa yang minta padaku Allah akan kasih permintaannya. Siapa yang berdoa padaku Allah akan kabulkan. Siapa yang meminta maaf atau bertobat kepada Allah, Allah akan ampuni semua dosa-dosanya. Tidak memanfaatkan sepertiga waktu di malam harinya untuk bermuhasabah. Nikmat gak Bu muhasabah di sepertiga malam? Nikmat gak Bu? Nikmat gak air mata kita turun karena rasa takut dan rasa cinta, rasa rindu pada Allah? Nikmat gak? Nikmat. Orang-orang yang merasakan nikmat ketika air mata jatuh dari matanya ini karena takut cinta luar biasa pada Allah akan mendapatkan namanya kemanisan iman. Orang-orang yang tidak pernah bermuhasabah, nggak pernah menyediakan waktu untuk berintrospeksi diri, maka selamanya akan menjadi orang-orang yang merasa sok benar, sok suci, merasa diri paling baik. Lihat Hasan Al-Basri, Ibu tahu Hasan Al-Basri? Hasan Al-Basri ketika tidur di tengah malam tiba-tiba langsung bangun dan langsung menangis sejadi-jadinya. Kenapa menangis sejadi-jadinya? Karena teringat tiba-tiba akan semua dosa-dosanya. Kita begitu nggak kira-kira? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang maksum tadi saya katakan dijamin masuk surga karena rahmat Allah saja, sholatnya sampai bengkak-bengkak, beristighfarnya 70 di riwayat lain 100 kali dalam sehari. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya? Saya sedang menasihati diri saya sendiri. Bagaimana dengan kita semua yang gak pernah meluangkan waktu sedikit pun untuk bermuhasabah atau berintrospeksi diri? Maka cara supaya kita terlepas atau terhindar dari sifat sok tahu adalah introspeksi diri, muhasabah diri yang pertama. Selain muhasabah diri apalagi? Senantiasa berhusnuzon kepada orang-orang. Orang-orang sombong kan ciri-cirinya gimana? Oh dia ilmunya dikit. Oh dia itu orang bodoh, benar gak Bu? Oh dia itu orang yang gak tahu apa-apa, benar gak? Suuzon duluan, berprasangka buruk duluan terhadap orang. Tidak ada empati, tidak ada rasa menghargai. Padahal kita bisa mendapatkan ilmu dari siapapun, bahkan dari seorang anak kecil atau anak remaja sekalipun. Terkadang ilmu itu tidak mengenal usia, betul gak Bu? Kita lihat Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang remaja yang didengar oleh para sahabat-sahabat Nabi karena ilmunya. Mereka dengar karena apa? Karena ilmunya. Jadi ilmu ternyata bukan berdasarkan usia, tapi kalau ada orang tua yang merasa sok tahu misalnya, anaknya sedang memberi masukan, kamu tahu apa anak kemarin sore? Benar nggak Bu? Sok tahu di situ. Sehingga yang harus dilakukan adalah senantiasa dengan husnuzon, berprasangka baik terhadap orang lain. Dengan berprasangka baik kita akan menghargai, kita akan berempati dengan orang lain. Kemudian yang berikut yang paling penting adalah minta sekeliling kita untuk mengingatkan kita. Terkadang kita sok tahu karena kita nggak diingetin, karena orang yang mau ngingetin segen. Orang yang mau ngingetin gak berani, akhirnya dia berada di kezoliman itu terus. Jadi sekitarnya harus mengingatkan. Harus mengingatkan Kan juga agama ya. kita nasihat. Betul, karena Iya. tadi itu dia kalau kita sok tahu kadang-kadang suka sadar. Makanya Iya. harus dinasihatin. Betul. Tunggu sebentar. Ya.
Tuh, karena saya nggak tahu kopiahnya nggak benar. Iya, Oke. harus diingatin sama orang. Oke. Kapan bisa tahu kalau tidak diberitahu? Kan seorang mukmin ibarat cerminan bagi yang Cerminan. lainnya. Betul sekali. Bisa Kalau melihat memperbaiki. satu aib diperbaiki. Nggak usah diperbaiki, udah bagus. Udah oke. Cari kesalahan orang Nggak boleh. buat benerin. Itu nggak bagus. Siapa tahu dapat Dia amal cari kesalahan. ibadah, dapat Dia caranya pahala. cari kesalahan dulu. Oh. Nah, gimana jemaah ibu-ibu di sini ada yang mau nanya? Silakan Ibu. Yuk, Wah. ibu boleh yang pakai apa ya kalau bahasa Sunda ciput, ciput putih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmawati dari BKMT Kota Makassar. Sota itu tidak ada di lingkungan keluarga saya. Padahal sebenarnya orang tua saya sendiri yang sudah tua, semua ciri khas yang sok tahu itu ada pada beliau. Ya. Pulang-pulang nanti dimarahin sama mamanya ini. Jadi astagfirullah ya, bagaimana saya melihat sifat orang tua saya itu ya memang mungkin karena terlalu pintar sampai tidak mau dikala kalau bicara. Dan kita harus jadi pendengar yang baik dan dia adalah pembicara yang baik. Kadang-kadang saya kesal dengan keadaan seperti itu yang dilakukan oleh orang tua saya karena saya takutnya nanti kalau menular ke anak cucu saya. Jadi bagaimana Ustadz saya menghadapi orang tua yang sifatnya seperti ini agar beliau ya walaupun sedikit-sedikit bisa menyadari bahwa apa yang dia tahu itu sebenarnya bisa diperbaiki dan tidak semuanya terjadi pada dirinya. Ya. Iya, terima kasih Ibu. Gini, orang tua itu sok taunya karena kasih sayangnya, tanggung jawabnya sebenarnya. Dan kita sebagai anak kadang-kadang harus mengalah sebagaimana ibaratnya Nabi Ibrahim alaihissalam mengingatkan orang tuanya tapi dengan santun. Boleh mengingatkan orang tua? Boleh? Boleh, tapi dengan santun. Memposisikan diri kita sebagai anak dan orang tua sebagai orang tua. Tapi ingat, orang tua karena ibu yang nanya kayaknya alhamdulillah udah ada umurnya juga. Udah banyak umurnya juga. Berarti kalau saya pikir ibu bertanya berarti ibunya lebih tua lagi. Betul tidak? Lebih tua lagi. Dan orang tua itu makin tua ada namanya pikun. Ada namanya pikun. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Isra dikatakan kenapa Ustaz? Apanya itu? Al-Isra ayat Wa 3. qadara- wa qadara rabbuka alla ta'budu Iya. illa iyyahu Kalau wa bil ihsan. makin tua, Iya, fala taqul lahum ma'uf. ya, jangan karena makin tua makin mulu-mulu nih. Tahu Ya. mulu-mulu? Maulu. Artinya pikun. Kita harus mengerti. Iya, benar-benar. Orang tua itu ngomel. Orang dewasa itu rakus dan anak-anak itu kerjanya main. Tuh ya. Satu lagi saya jadi teringat dengan akhlak seorang anak bernama Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abu Hurairah ketika ibu yang paling mereka cintai ini menyuruh mereka untuk kembali kepada agama yang menyembah berhala, tapi mereka memeluk agama Islam. Lihat, akhlaknya luar biasa. Kedua anak ini tetap menyuapi ibunya, tetap hormat kepada ibunya. Jadi walaupun ibunya merasa sok tahu, merasa paling benar, tapi akhlak sang anak tetap baik, Masya Allah. Jadi ini menjadi pembelajaran berharga untuk kita, termasuk untuk saya sendiri. Kalau ada orang tua yang seperti itu, ternyata Islam mengajarkan di surah Al-Isra 23 tadi. Jadi jangan berkata atau gitu. Orang tua tetaplah orang tua ya, Iya. Ustazah ya. Sebentar ibu pulang, kalau pulang ke Makassar cium tangan orang tuanya. Dan ibu perlu tahu sebenarnya itu juga dirasakan oleh anak-anak ibu. Iya, betul. Suara hati seorang anak. Suara ya. hati Suara seorang hati. anak. Nah, Tepuk tangan dulu. tepuk tangan dong. Bagus pertanyaannya ya. Nah, pertanyaannya pasti dalam hati saya orang termasuk yang sok tahu nggak ya? Iya kan? Ataukah saya emang orang benar-benar yang tahu? Nah, tapi tentunya disarankan untuk tidak menjadi sok tahu. Lebih baik terus memperbaiki diri dan menjadi lebih baik. Nanti akan dijelaskan lebih lengkap lagi oleh Ustadz Maulana. Jangan beranjak kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Ketika kita mati, di mana kehebatan itu? Ketika di dalam kubur, di mana kekayaan itu?